Kalau ngomongin era PlayStation 1, rasanya nggak mungkin lepas dari game-game RPG. Dari yang ceritanya bikin kepikiran, sampai yang bikin betah duduk berjam-jam grinding cuma buat naik level. Walaupun usianya udah puluhan tahun, anehnya banyak game RPG PS1 yang sampai sekarang masih enak banget buat dimainin. Dan di video ini, gua bakal ngebahas 10 game RPG PS1 legendaris yang menurut gua masih worth buat dimainin di zaman sekarang. Bukan cuma karena nostalgia, tapi karena gameplay dan ceritanya emang masih kuat aja. Di list nomor 1 ada Final Fantasy 7. Final Fantasy 7 adalah game RPG yang dirilis pada tahun 1997 untuk PlayStation 1, lalu kemudian juga tersedia di PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X atau S, dan Nintendo Switch lewat versi port dan remaster. Game ini mengambil latar dunia futuristik yang bercampur fantasi dan berfokus pada konflik antara manusia, korporasi besar, dan planet itu sendiri. Ceritanya dimulai dari hal yang kelihatannya sederhana, soal sekelompok orang yang melawan perusahaan rakus, tapi pelan-pelan berkembang jadi konflik yang jauh lebih besar dan emosional. Sistem battle-nya klasik, tapi ada sistem yaitu materia yang bikin gameplaynya jadi fleksibel, karena tiap karakter bisa diatur skillnya sesuai gaya main masing-masing. Walaupun tampilannya jelas produk era PS1, kekuatan Final Fantasy 7 ada di ceritanya yang masih nempel, musiknya yang ikonik, dan atmosfer dunianya yang sangat kuat. Sampai sekarang pun masih banyak bagian game ini yang kerasa berkesan waktu dimainin ulang. Di list nomor 2 ada Chrono Cross. Chrono Cross adalah game RPG yang dirilis pada tahun 1999 untuk PlayStation 1 dan kemudian hadir di PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, serta PC melalui versi remaster. Game ini mengangkat tema dunia paralel dengan cerita yang mengikuti Serge, seorang anak muda yang terseret ke konflik antar realitas. Alur ceritanya terasa unik karena nggak disajiin secara lurus dan gampang ditebak. Banyak momen yang bikin pemain mikir soal pilihan, identitas, dan konsekuensi dari dunia yang berbeda. Sistem battle-nya juga beda dari RPG PS1 lain, lebih fokus ke elemen dan strategi daripada sekedar naik level. Chrono Cross punya suasana yang tenang tapi misterius, musiknya lembut, dunianya asing, dan pengalaman mainnya lebih ke soal perasaan daripada aksi cepat. Game ini cocok dinikmati pelan-pelan biar ceritanya benar-benar kerasa. Di list nomor 3 ada Suikoden 2. Suikoden 2 adalah game RPG yang dirilis pada tahun 1998 untuk PlayStation 1. Game ini berlatar di dunia fantasi yang sedang dilanda perang besar, dengan cerita yang berpusat pada konflik politik, persahabatan, dan pengkhianatan antar negara. Salah satu ciri khas Suikoden 2 adalah jumlah karakternya yang sangat banyak. Ada 108 karakter yang bisa direkrut, dan semuanya punya peran masing-masing dalam cerita. Alurnya juga terasa lebih dewasa, penuh dilema dan keputusan sulit. Bikin ceritanya nggak cuma soal pahlawan lawan kejahatan. Selain cerita, membangun markas yang berkembang seiring progres bikin game ini terasa hidup. Suikoden 2 adalah RPG yang kelihatannya simple tapi isinya padat dan emosional. Cocok buat yang suka cerita perang dengan fokus ke karakter. Di list nomor 4 ada Final Fantasy 9. Final Fantasy 9 adalah game RPG yang dirilis pada tahun 2000 untuk PlayStation 1. Lalu tersedia juga di PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, dan platform mobile. Game ini membawa nuansa fantasi klasik dengan dunia penuh warna dan karakter yang terasa seperti dongeng. Di balik tampilannya yang cerah, ceritanya menyentuh tema yang cukup dalam, mulai dari identitas diri sampai arti hidup. Gameplaynya klasik dan mudah dipahami, tapi tetap solid dan enak dimainkan dari awal sampai akhir. Final Fantasy 9 punya suasana yang sangat hangat dan nyaman. Karakter-karakternya gampang disukai, dialognya juga terasa tulus, dan musiknya bikin dunia game terasa hidup. Cocok buat yang pengen RPG dengan rasa petualangan klasik. Di list nomor 5 ada Wild Arms. Wild Arms adalah game RPG yang dirilis pada tahun 1996 untuk PlayStation 1 dan mendapatkan versi remake di PlayStation 2. Game ini punya setting unik yang menggabungkan fantasi dengan nuansa western.
mengikuti perjalanan 3 karakter utama dengan tujuan masing-masing. Eksplorasi jadi bagian penting di War Arm, terutama lewat dungeon yang penuh puzzle. Setiap karakter punya alat khusus yang dipakai buat membuka jalan atau memecahkan teka-teki, jadi gameplaynya nggak cuma soal bertarung. Atmosfer dunianya terasa sepi tapi punya ciri khas kuat. Dari musik opening sampai desain dunianya, Wild Arm punya identitas yang gampang diingat dan memberikan pengalaman RPG yang beda dari kebanyakan game PS1. Di list nomor 6 ada Legend of Legaia. Legend of Legaia adalah game RPG yang dirilis pada tahun 1998 untuk PlayStation 1. Game ini mengambil latar dunia fantasi yang diselimuti kabut bernama Mist. Sebuah ancaman yang bikin monster jadi liar dan manusia hidup dalam ketakutan. Yang langsung kerasa beda dari Legaia ada di sistem battle-nya. Serangannya nggak cuma pilih menu, tapi pakai kombinasi arah yang bisa diracik sendiri. Jadi tiap pertarungan kerasa lebih aktif. Eksplorasinya juga serius, dengan dungeon yang panjang dan nuansa dunia yang benar-benar terasa rusak dan putus asa. Legend of Legaia punya vibe yang cukup berat, tapi justru itu yang bikin petualangannya terasa berarti. Progresnya pelan-pelan, tapi kepuasan datang dari rasa bertahan hidup dan berkembang sedikit demi sedikit di dunia yang keras. Di list nomor 7 ada The Legend of Dragoon. The Legend of Dragoon adalah game RPG yang dirilis pada tahun 1999 untuk PlayStation 1. Game ini membawa dunia fantasi klasik dengan tema naga, perang besar, dan kekuatan kuno mengikuti perjalanan Dart dan rekan-rekannya. Ciri khas utama di game ini ada di sistem addition, di mana pemain harus menekan tombol dengan timing yang tepat saat menyerang. Hal ini bikin pertarungan jadi lebih hidup dan bikin tiap serangan terasa punya bobot. Ditambah lagi dengan transformasi Dragoon, detailnya jadi makin variatif dan penuh efek. Skala ceritanya terasa besar dan ambisius untuk ukuran PS1. Walaupun passingnya agak pelan, dunia dan konflik yang dibangun bikin perjalanan panjangnya terasa epik dan berkesan. Di list nomor 8 ada Grandia. Grandia adalah game RPG yang dirilis pada tahun 1997 untuk PlayStation 1 dan juga sempat hadir di Sega Saturn sebelum akhirnya tersedia di berbagai platform modern lewat versi remaster. Game ini mengangkat cerita petualangan klasik dengan nuansa ceria dan penuh rasa penasaran. Sistem battle Grandia jadi salah satu yang paling beda di masanya. Giliran dan timing serangan bisa jadi saling ganggu. Jadi pemain harus pintar baca situasi, bukan cuma asal nyerang. Ceritanya juga ringan dan penuh semangat, cocok buat yang suka RPG dengan rasa petualangan murni. Grandia punya aura fun yang sangat kuat. Dunia dan karakternya terasa hidup, progresnya enak dinikmati, dan tiap langkah petualangan berasa rewarding tanpa bikin capek secara mental. Di list nomor 9 ada Saga Frontier 2. Saga Frontier 2 adalah game RPG yang dirilis pada tahun 1999 untuk PlayStation 1. Game ini dikenal lewat gaya visualnya yang seperti lukisan cat air dan pendekatan cerita yang gak biasa dibanding RPG pada umumnya. Ceritanya dibagi ke dalam beberapa episode dengan alur waktu yang loncat-loncat. Pemain bebas milih bagian cerita mana yang mau dimainkan, dan potongan-potongan itu baru terasa utuh setelah dijalani pelan-pelan. Sistem battle-nya juga khas seri Saga, lebih eksperimental dan gak terlalu terikat aturan RPG standar. Saga Frontier 2 punya identitas yang kuat dan berani beda. Ini tipe game yang lebih menonjolkan suasana, gaya, dan pendekatan artistik daripada sekedar aksi cepat. Dan di list nomor 10 ada Xenogears. Xenogears adalah game RPG yang dirilis pada tahun 1998 untuk PlayStation 1. Game ini menggabungkan elemen fantasi dan sci-fi dengan cerita besar yang melibatkan konflik manusia, teknologi, dan kekuatan kuno. Alur ceritanya berkembang pelan, tapi semakin jauh justru semakin padat dan kompleks. Selain pertarungan karakter biasa, Xenogears juga punya battle menggunakan mecha yang bikin gameplay terasa variatif. Dialognya panjang dan bermakna, bikin pemain sering berhenti buat mencerna ceritanya. Xenogears dikenal karena ambisinya yang besar.
Walaupun penyampaiannya kadang terasa berat, dunia dan ide yang dibawanya bikin game ini meninggalkan kesan kuat saat tamat. Dan itu tadi 10 game RPG PS1 legendaris yang sampai sekarang masih kerasa enak buat dimainin. Entah itu karena ceritanya, sistem battle-nya, atau sekedar vibe dunianya yang emang susah buat dilupain. Dan balik lagi, soal RPG favorit pasti beda-beda tiap orang. Bisa jadi yang favorit gua bukan favorit lu. Atau malah ada RPG PS1 lain yang menurut lu jauh lebih berkesan, tulis aja di kolom komentar guys. Jangan lupa like kalau videonya ngebantu, subscribe biar gak ketinggalan konten game nostalgia lainnya, dan sampai ketemu di video berikutnya.